Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155 dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu perspektif global dan isu atau permasalahan yang terjadi di global. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dimensi, tujuan, manfaat, dan masalah perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya, masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Contohnya, ketika di masa pandemi, timbul masalah pendidikan. Sekolah yang biasanya luring atau tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Seluruh dunia akhirnya melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Semua dilaksanakan dari rumah. Akhirnya, banyak sekali pengangguran dan kesejahteraan pun berkurang. Kemudian, kemiskinan merajalela. Satu masalah yang lebih condong tentang kesehatan dapat berpengaruh ke semua aspek yang ada di dunia. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giensar dalam Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Kita memiliki adat dan budaya, mungkin ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Ketika informasi yang sebegitu cepatnya sekarang ini, kita ada budaya dari luar, ada kebiasaan yang ada di dunia atau global. Kita harus membentengi diri kita. Kita ambil atau kita telaah mana yang cocok untuk kita dengan budaya bangsa dan masyarakat kita. Jadi jangan semuanya ditiru. Yang kedua, era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diskusi identitas budayanya. Jadi setiap manusia memiliki budaya masing-masing dan itu harus dihormati dan dihargai. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang kedua, manfaat dari perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Jadi kita harus bersikap sebaik mungkin karena itu efeknya nanti juga global. Sikap kita akan mempengaruhi global. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Kita dengan mengetahui pengetahuan yang ada di dunia ini, informasi yang ada di dunia ini, sehingga kita memberikan suatu wawasan baru kepada siswa kita. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian
mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Ketika dihadapkan berbagai masalah di dunia, akhirnya kepekaan atau kepedulian kita terhadap dunia ini akan berkembang. Yang ketiga, tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield 1977 adalah yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Yang keempat, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global. Salah satunya yaitu, menurut kurikulum KTSP, dalam pelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan pada video kali ini tentang dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Sekian dari pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang perspektif global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.